warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberi kesehatan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dulu, silakan. Berdoa selesai. Sini ada yang tidak masuk? Tidak. Oh yaudah, berarti nggak usah diabsen ya, semua masuk semua. Di sini materi yang akan kita pelajari adalah pola keruangan kota, di mana kemarin kita udah mempelajari mengenai pola keruangan desa. Yang desa itu terbentuk dari pola linier atau memanjang seiring dengan memanjangnya sungai atau jalan raya, mengelompok di suatu daerah dan menyebar. Hari ini kita akan mempelajari pola keruangan kota. Sebelum mempelajari pola keruangan kota, ada yang tahu apa itu kota? Ya, kota itu adalah masyarakat yang kehidupan yang ditandai dengan kepadatan penduduk tinggi, sosial ekonomi heterogen, dan coraknya materialistik. Jadi di kota itu penduduknya sangat banyak, terus sosial ekonominya heterogen, ada yang profesinya guru, buruh, terus pilot, polisi, dan sebagainya, dan coraknya materialistik. Jadi di kota itu semua harus pakai uang. Kalau mau beli sesuatu harus dengan uang, tidak ada yang gratis di sana. Sedangkan menurut Max Weber, kota merupakan suatu tempat yang penghuninya dapat memenuhi kebutuhan ekonomi pasar lokal. Yaitu, jadi kota itu kehidupan yang penduduknya banyak, kepadatan penduduknya tinggi, terus sosial ekonominya heterogen, ada bermacam-macam fasilitas, dan coraknya materialistik gitu. Terus yang kedua yaitu klasifikasi kota. Di sini klasifikasi kota dibedakan menjadi 4, yaitu menurut jumlah penduduk, menurut dinamika fungsional, menurut pertumbuhan, dan menurut perkembangannya. Klasifikasi kota menurut jumlah penduduk ada 7 kalau salah, yaitu kota kecamatan, kota kecil, kota sedang, kota besar, kota metropolis, kota megapolis. Kota kecil itu penduduknya kurang dari 20.000 jiwa. Yang pertama itu kota kecamatan. Jadi yang kecamatan itu kurang dari 20.000 jiwa. Terus yang kedua kota kecil, penduduknya itu 20.000 jiwa sampai 50.000 jiwa. Yang ketiga kota sedang, penduduknya 100.000 sampai 1 juta jiwa. Terus yang selanjutnya kota metropolis, penduduknya 1 juta sampai 5 juta jiwa. Yang terakhir kota megapolis, penduduknya lebih dari 5 juta jiwa. Klasifikasi kota yang kedua menurut dinamika fungsional atau Taylor. Ada 4 tahap: tahap awal, tahap muda, tahap dewasa, dan tahap ketuaan. Tahap awal, batas antara daerah permukiman dan perdagangan belum jelas, jadi belum jelas batasnya. Terus tahap muda, kelompok-kelompok perumahan baru yang mengganti perumahan tua. Jadi dia udah membangun rumah-rumah mereka yang awalnya masih tua, yang masih kuno, terus diganti menjadi modern. Tahap dewasa, yang ketiga tahap dewasa, timbul daerah-daerah baru seperti industri, jadi ada industri di wilayah tersebut. Terus tahap ketuaan, tahap di mana kota mengalami kemunduran. Terus menurut pertumbuhan,
ada 3 stadium perubahan inti kota, yaitu adanya pembentukan CBD atau inti kota, jadi perubahan inti kota. Terus stadium formatif, mulai berkembangnya akibat industri, jadi wilayah itu berkembang karena industri. Stadium modern adalah maju seiring dengan majunya teknologi. Terus yang keempat yaitu menurut tingkat perkembangannya, klasifikasi kota yang terakhir ya. Yang pertama itu eupolis, dimana perkampungan makin maju meskipun masih mirip pedesaan, jadi itu kayak kota yang masih kayak desa gitu. Tuh, tapi dia maju walaupun sedikit demi sedikit. Terus yang kedua polis, munculnya, jadi polis itu ditandai dengan munculnya pasar dan beberapa kegiatan industri kecil. Ya, di wilayah itu terdapat pasar dan industri kecil yang menunjang kehidupannya, kebutuhan yang. Yang ketiga yaitu metropolis. Kota sudah mulai bertambah besar, seperti contohnya itu seperti Jakarta dan Surabaya. Lalu tiranopolis, kota yang menunjukkan tolak ukur budaya hanya pada yang tampak saja. Lalu nekropolis, tahap kemunduran kota. Jadi tiranopolis itu udah menunjukkan gejala-gejala penurunan, kalau nekropolis itu merupakan tahap kemunduran kota. Selanjutnya adalah pola keruangan kota. Di sini pola keruangan kota ada 4, yaitu yang pertama menurut Bintarto, yang kedua teori konsentris, yang ketiga teori sektoral, yang keempat teori inti ganda. Pola keruangan menurut Bintarto ada 7. Yang pertama city atau urban merupakan suatu areal yang dicirikan dengan kehidupan modern. Jadi urban itu adalah kota itu sendiri gitu. Yang kedua suburban merupakan suatu areal terdekat dengan inti kota yang mencakup daerah pengelaju. Jadi suburban itu yang dekat dengan inti kota yang mencakup daerah pengelaju. Terus yang ketiga daerah pengelaju, daerah yang penduduknya bekerja di pagi hari dan kembali pada sore hari. Jadi daerah pengelaju itu adalah daerah di mana penduduknya bekerja di inti kota. Dia itu bekerja di pagi hari dan pulang sore hari. Yang keempat yaitu suburban range, yaitu daerah peralihan antara desa dan kota. Yang kelima yaitu urban fringe atau batas luar kota yang sifatnya mirip kota. Ya, jadi itu batas terluar kota. Yang keenam rural urban fringe, terletak antara desa dan kota dengan penggunaan lahan campuran. Jadi misalnya ini desa, ini kota, terus ini ada wilayah lagi, tapi ini penggunaan lahannya campuran. Misalnya ada sawah, industri, terus permukiman, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu rural atau daerah pedesaan. Jadi rural itu pedesaan, kalau urban itu perkotaan gitu. Selanjutnya teori konsentris, teori sektoral, dan teori inti ganda. Ibu akan membentuk 3 kelompok. Masing-masing kelompok menjelaskan mengenai teori-teori tersebut. Jadi ini adalah gambar, nanti kamu menjelaskan ini, gak usah panjang-panjang diskusinya, cukup singkat-singkat saja ya. Ini Bu kasih Ibu beri waktu 2 menit ya, jadi nggak usah panjang-panjang, cukup kamu nanti jelasin apa itu teori sektoral, teori konsentris, teori inti ganda, lalu dijelaskan gambar-gambarnya ya. Kelompok 1 udah siap, udah Bu ya, kita mulai. Kelompok 1,
adalah teori konsentris. Teori konsentris merupakan teori yang awalnya mengacu pada tempat pemusatan penduduk sebagai pusat kegiatannya, yang kemudian berkembang sedikit demi sedikit ke arah luar, seolah-olah pusat kegiatan tersebut dikelilingi oleh zona-zona berbentuk lingkaran. Jadi kan ini yang di tengah-tengah itu inti kota, namanya inti kota atau daerah pusat kegiatan atau CBD. Terus yang lingkaran kedua adalah daerah peralihan. Jadi daerah yang awalnya zona perdagangan terus beralih ke permukiman, misalnya ya. Terus yang lingkaran ketiga, permukiman kelas pekerja atau buruh. Jadi yang ketiga itu pekerja atau buruh. Terus yang keempat, permukiman kelas menengah, yang lingkaran keempat. Terus yang kelima, penglaju, ini daerah penglaju. Baik, terima kasih. Selanjutnya kelompok 2. Ini adalah teori sektoral, di mana teori sektoral merupakan perkembangan kota yang tidak mengikuti zona-zona perkembangan yang teratur secara konsentris, namun merupakan sektor-sektor. Jadi perkembangannya melalui sektor-sektor. Ini adalah yang pertama, yang di tengah-tengah adalah inti kegiatan atau pusat kegiatan. Yang kedua, sini sama sini, daerah grosir dan manufaktur. Yang ketiga ini dekat dengan daerah pusat adalah permukiman kelas rendah. Yang keempat, sini sama ini, permukiman kelas menengah. Terus yang terakhir 5 ini permukiman kelas atas. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 3. Ini adalah teori inti ganda. Teori inti ganda menggambarkan ruang kota menjadi sejumlah inti yang berdiri sendiri. Ya. Jadi yang pertama itu di sini disebut Central Business District atau pusat kegiatan. Yang kedua, daerah grosir dan manufaktur yang sini. Yang ketiga, daerah permukiman kelas rendah, jadi sini. Terus yang keempat, permukiman kelas menengah, ini. Yang kelima, permukiman kelas tinggi, sini, jauh dari inti kota. Terus yang keenam, daerah manufaktur berat, sini. Terus yang ketujuh, daerah di luar PDK, ini ya, di luar PDK. Terus zona 8, permukiman suburban, jadi suburban itu di sini. Terus 9 itu daerah industri suburban, jadi industrinya suburban itu di sini. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 1, 2, dan 3. Di sini ada yang ditanyakan. Ini waktunya masih 2 menit, ada yang mau ditanyakan? Ya, jadi itu pola keruangan kota itu dibagi menjadi 4 menurut Bintarto: teori sektoral, teori konsentris, dan teori inti ganda. Yang di masing-masing teori tersebut, daerah permukiman kelas rendah itu cenderung di dekat inti kota atau inti pusat kegiatan, dan yang permukiman kelas tinggi malah jauh ya. Mana ada yang mau ditanyakan lagi? Ya. Kalau sudah gak ada yang ditanyakan, mari kita berdoa dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kurang dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.